Aku Anissa, kembali lagi di Nice Movie. Gimana kabar kamu? Semoga dalam keadaan baik ya, meski Doi kayaknya udah ganti profil tuh sama yang baru. Eits, tapi untuk menghibur kamu yang mungkin sekarang lagi galau entah karena cicilan atau mungkin tugas kuliah yang numpuk, di video kali ini, Nice Movie akan kupas tuntas alur cerita dari film Inhuman Kiss. Ya, film dengan genre horor romantis ini selain menampilkan adegan yang cukup menyeramkan, kita juga disuguhkan dengan adegan yang uwu banget dari para pemainnya. Oke deh, tanpa berlama-lama, mari langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan melihat 4 orang bocah yang berjalan menyusuri hamparan sawah nan indah. Namun, itu bukanlah tujuan mereka. Keempat anak ini terus berjalan hingga sampai di sebuah hutan yang jangankan ke sana nih. Ngebayanginnya aja, kita udah merinding kan? Nah, inilah yang dirasakan seorang anak laki-laki terakhir. Ia sangat takut dan meminta kepada teman-temannya untuk membatalkan perjalanan mereka dan kembali ke pemukiman. Namun, anak lelaki lainnya mengatakan mereka tidak akan pulang sebelum sampai ke tujuan. Kira-kira kemana mereka akan pergi ya? ใกล้แล้วน้อยข้างหน้านี่เอง Keempat anak tadi terus berjalan menyusuri hutan hingga malam pun tiba, dan mereka sampai di tujuan. Ternyata mereka sengaja menghampiri sebuah rumah tua yang terletak di tengah-tengah hutan. Mereka mendatangi rumah itu dengan maksud untuk membuktikan sebuah rumor yang mengatakan katanya nih, di dalam rumah tersebut terdapat sebuah peti yang berisi arwah penjaga hutan. Konon katanya siapapun yang datang ke rumah itu di malam hari, mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya. Keempat anak ini memainkan petak umpet di sana, dan 2 anak lainnya memutuskan untuk bersembunyi di dalam rumah tua itu. Selama persembunyian, salah seorang gadis kecil memasuki salah satu kamar dan melihat sebuah peti dalam keadaan terbuka. Karena penasaran, gadis itu pun mendekati peti itu dan... Scene beranjak membawa kita jauh ke beberapa tahun setelahnya. Tampak seorang gadis yang terbangun dari tidur dan mendapati bercak darah di atas kasurnya. Ya, paham sendirilah ya. Nah, si cewek ini bernama Sai. Ia adalah gadis kecil yang kemarin bermain petak umpet di rumah tua yang kita lihat di awal tadi guys. Ia menyusuri jalanan menuju rumah sakit di desanya bersama Jet, teman masa kecilnya. Sesampainya di sana, mereka bercanda ria dan Jet sesekali menggoda Sai. Oke, di sini kita udah bisa lihat nih kalau Jet sebenarnya naksir dengan si Sai. Keesokan harinya, kita kembali diperlihatkan pada adegan di mana Sai terbangun dari tidurnya. Namun, kali ini ia begitu terkejut saat melihat di atas kasurnya terdapat banyak sekali bercak darah. Dan tak sampai di situ saja, ia juga melihat luka lebam di dada sebelah kiri yang ia sendiri pun tak tahu apa sebabnya. Hal ini sangat mengganggu Sai. Ditambah lagi, setiap malam ia terus bermimpi aneh tentang hewan-hewan yang mati dalam keadaan menggenaskan. Karena merasa sesuatu yang tak wajar sedang terjadi di dirinya, Sai memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari mimpi-mimpi anehnya itu. Ia meminta Jet untuk menemaninya ke dalam hutan karena di mimpinya, ia melihat dengan jelas semua hewan mati itu berada di dalam hutan. Sesampainya di sana, Jet dan Sai bertemu dengan Noi, teman mereka yang baru pulang dari medan perang. สาย Namun, Noi tidak sendirian. Ia bersama pasukan pemburu Krasu atau dalam bahasa kita biasa disebut Kuyang guys. Dalam mitologi masyarakat kita, Kuyang merupakan siluman yang berwujud manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kepala dan anggota badan yang terbang untuk mencari darah. Nah, itu tadi sekilas tentang Kuyang ya. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Kedatangan para pemburu Kuyang ke desa mereka membawa malapetaka yang lebih besar lagi nih guys. Ditambah lagi, kini nyawa Sai benar-benar terancam. Loh, kenapa terancam? Ternyata Sai merupakan jelmaan Kuyang
kuyang yang selama ini menjadi keresahan warga. Hal ini pertama kali diketahui Sai saat ia merasakan dengan jelas transformasi tubuhnya yang berubah menjadi siluman kuyang. Scene beranjak di suatu malam saat Sai bertransformasi dan siap mencari mangsa. Sialnya, ia bertemu dengan para pasukan pemburu kuyang. Namun, ia berhasil menyelamatkan diri. Sai yang masih berbentuk kuyang terbang untuk kembali ke rumahnya. Namun siapa sangka nih, hal ini tak sengaja diketahui oleh Noi. Melihat kejadian ini, Noi benar-benar shock. Ia tak mengira, ternyata Sai, gadis yang ia cinta itu merupakan jelmaan siluman kuyang. Hari-hari berlalu, Noi yang telah mengetahui bahwa Sai adalah jelmaanku yang tak lantas membeberkannya pada warga. Ia justru membantu Sai. Ketika malam hari tiba, Noi menyelinap ke rumah Sai untuk mengantarkan beberapa ekor ayam agar wanita yang ia cintai itu tak perlu keluar untuk menuntaskan hasrat meminum darah segarnya. Ditambah lagi, Noi juga khawatir jika pemburu kuyang menangkapnya. Wah, di sini kita bisa lihat nih betapa besar cinta Noi kepada Sai. Sebulan berlalu, semenjak Noi rutin membawakan hewan ternak kepada Sai, kuyang yang merasakan warga itu tak pernah terlihat lagi. Hal ini membuat para pemburu kuyang mulai putus asa. Namun, hal itu tak menghentikan mereka. Bahkan, kini Jet pun ikut bergabung dengan para pemburu kuyang. Suatu hari, Noi dan Sai sedang memeriksa seorang gadis kecil di rumah sakit. Ternyata guys, Noi ini adalah seorang dokter. Ia pernah bersekolah di dunia kesehatan sebelumnya. Ia memeriksa gadis kecil itu didampingi oleh Sai. Mereka tampak bahagia bahkan saling mencintai satu sama lain. Namun tak lama Jet datang dan memberikan segelas jus untuk Sai. Ia lalu mengatakan bahwa nanti malam akan ada pemburuan kuyang besar-besaran. Ia memperingati Sai untuk menutup rapat semua pintu dan jendela. Malam pun tiba. Semua penduduk di desa itu dikejutkan dengan kabar seorang gadis kecil yang tadi dirawat di rumah sakit bertransformasi menjadi kuyang. Mendengar hal ini, para pemburu kuyang bergegas ke rumah gadis itu dan menembakinya hingga tewas. Dari kejadian ini seolah memberi petunjuk besar bagi pemburu kuyang. Saat pemakaman gadis yang berubah tadi malam, ketua dari pemburu itu menanyakan kemana saja putrinya sebelum itu. Mereka menjawab bahwa putrinya sempat dirawat di rumah sakit, dan hal ini membuat kecurigaan semakin tebal kepada Sai. Ternyata, kutukan ini dapat menular hanya dengan air liur dari si inang kuyangnya. Nah, teman-teman ingat kan ketika gadis kecil itu dirawat di rumah sakit, ia sempat meminum jus dari bekas gelas Sai meminumnya. Suatu malam, Jet dan pemburu kuyang sedang mengawasi rumah Sai. Mereka melihat Sai dan Noi yang berjalan mengendap-endap ke dalam hutan. Di sana, mereka menemukan tanaman herbal yang dapat menghentikan sementara transformasi tubuh orang yang mendapat kutukan menjadi kuyang. Sai dan Noi begitu senang. Akhirnya mereka menemukan tumbuhan itu. Bahkan Noi menciumi Sai meski tahu konsekuensinya, ia akan ikut ketularan kutukan jelmaan kuyang. Dalam suasana romantis sekaligus mendebarkan itu, Jet dan pemburu kuyang menemukan mereka. Melihat Noi yang sedang mencium bibir Sai membuat Jet begitu marah hingga memukul Noi habis-habisan. Situasi semakin menegangkan saat Sai melarikan diri dan bersembunyi di dalam rumah tua yang dulu pernah ia singgahi bersama Jet dan Noi untuk bermain petak umpet. Nah, disinilah guys, akhirnya kebongkar semuanya mengapa Sai bisa berubah menjadi jelmaan kuyang. Ternyata saat mereka bermain petak umpet semasa kecil dulu, Sai bertemu dengan Nual, jelmaan kuyang yang menularkan kutukan itu pada Sai dengan tujuan untuk membalaskan dendamnya. Oke guys, nanti di akhir kita akan tahu siapa itu Nual dan mengapa ia menularkan kutukan itu kepada Sai.
Setelah kejadian itu, ketua pemburu kuyang mengatakan bahwa yang selama ini menjadi kuyang meresahkan warga adalah Sai, anak si kepala desa. Mendengar kabar ini, seluruh warga bergerak cepat ke rumah Sai untuk membunuhnya. Sang ayah yang melihat hal ini tentu tak membiarkan siapapun menyakiti anaknya. Ia menghalangi penduduk yang akan memasuki rumahnya dengan senjata api. Sedangkan Sai yang berada di dalam rumah sudah merasakan tanda-tanda ia akan bertransformasi menjadi kuyang. Saat itu, ia teringat tanaman herbal yang ia dapat di dalam hutan. Namun, saat hendak memakannya, bungkusan tanaman itu sudah tidak ada di tempat di mana ia meletakkan sebelumnya. Ternyata, sang nenek meletakkan bungkusan itu ke dalam tumpukan pakaian kotor, dan saat saya menemukannya, sial, bungkusan itu malah terjatuh dan hal ini membuat situasi semakin mendebarkan.